Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Sehat nggih. Nggih, sehat. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, amin. Semoga Nggih, lebih. bisa melaksanakan hubungan kita ini dengan lancar, mudah, dan tentunya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Amin. anak-anak. Nggih, Nggih. Pak Budi, ini kesekian kalinya kita pendampingan. Jadi kali ini ada pendampingan yang ketiga. Tentunya dalam pendampingan ini ada fokus-fokus yang kita bicarakan. Kalau pendampingan yang kemarin kita ada 4 fokus yang kita bicarakan, tapi kalau kali ini hanya 3 aja, Pak. Mungkin lebih pendek daripada yang kemarin sampai ada dua sesi yang harus kita jalani. Baik Pak Budi, pendampingan yang ketiga ini yang pertama kita akan berdiskusi tentang refleksi hasil survei 360 derajat yang sudah Pak Budi lakukan, memberikan umpan balik kepada tentunya dia sebagai kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan anak-anak. Dan nanti kita bicarakan lagi itu Pak Budi. Kemudian yang kedua tentang diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Baru saja kemarin kita diskusi dan presentasi itu Pak Budi. Kemudian yang ketiga diskusi hasil lokakarya kedua atau keterlaksanaan dari tahapan belajar. Mungkin kalau di lokakarya 2 kemarin kayaknya kurang begitu jelas Pak Budi. Kayaknya penjaringan mendalamnya di modul 1.3. Jadi di situ penjaringan sudah menerapkan beberapa metode kerjanya. Nah ini nanti kita ulas di diskusi yang ketiga. Oke, mungkin itu Pak Budi yang kita bicarakan nanti. Kemudian sebelum kita menginjak kepada inti pendampingan ini, tentu saya ingin bertanya dulu kepada Pak Budi tentang, meskipun ini saya yakin juga sudah Pak Budi sudah menginput LK yang ditulis itu ke LSG, paling tidak isi-isinya di saya juga yakin sudah menghasilnya aja sudah disampaikan ke saya. Kemudian berikutnya Pak Budi dalam 1 bulan ini tentu Pak Budi sudah mempelajari modul 2.1 sama modul 2.2 dan mungkin yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut dari pendampingannya dulu. Pendampingan kedua kemarin yaitu tentang komunitas praktisi. Tentunya itu sudah ditindaklanjuti Pak Budi. Mungkin Pak Budi bisa dalam 1 bulan ini menjelaskan itu sampai nanti modul 2.1 dan 2.2. Terkait dengan hal tersebut yang jelas kita sudah mulai melaksanakannya dan tidak teman-teman kita ajak refleksi dari setiap kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ini dari hal tersebut mana yang istilahnya sudah baik, maka kita perlu membuat istilahnya melakukan penguatan lebih baik lagi supaya nantinya apa yang kita sampaikan itu yang termasuk apa itu kemarin penerapan penjelasan visi ya Pak Budi. Tentunya dengan penjaringan mengajak mereka bersama-sama membuat visi bersama-sama, itu tentu banyak apa itu yang dirasakan oleh Bapak Ibu juga. Yang jelas itu yang kemarin tuh yang jelas selama ini kan memang kita itu visi itu hanya sebagai suatu simbol atau slogan saja, tapi bukan berarti itu bukan benar-benar muncul dari istilahnya dari apa yang kita inginkan. Jadi hanya sepintas saja lewat, sehingga dengan demikian kelihatannya itu memang selama ini kegiatan tersebut hanya sambilan saja. Tapi alhamdulillah dengan kemarin kita sudah melaksanakan hal tersebut. Dalam arti teman-teman kita aja bagaimana ingin kita seperti apa. Alhamdulillah ini sudah beberapa sekali dalam kegiatan yang kita laksanakan. Teman-teman juga
bergerak artinya untuk benar-benar melaksanakan hal tersebut, apa yang nantinya bisa merubah siswa-siswa yang ada di sini, karena mereka merupakan aset utama dari kita, supaya dalam hal ini mereka itu bisa berkembang dengan bekerja pada saat itu. Nah, memang kemarin saya juga menekankan alhamdulillah bisa melakukan Bapak Ibu Wali Murid di sini. Saya sempat menyampaikan bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran itu, kalau di lembaga itu istilahnya kita melakukan seperti ini, tolong nanti di rumah juga, sehingga tidak hanya setelah menerima diri kegiatan di sekolah atau di lembaga itu tidak ada kelanjutan harapannya, sehingga ada istilahnya kerjasama atau kolaborasi dari pihak orang tua dengan berarti ternyata apa yang kita lakukan kemarin betul-betul bermanfaat gitu Pak Budi. Tentunya teman-teman juga beda lah dengan bersama-sama merumuskan bersama-sama dengan ini hanya sebuah artinya kalau ketika visi itu menyodorkan sudah jadi, dan beda ketika sebuah visi itu kita buat bersama-sama. Kalau sudah kita yang buat, siapa lagi yang melaksanakan kalau bukan kita? Bedanya ketika itu kita laksanakan, kita rencanakan bersama, beliau itu akhirnya seakan-akan mempunyai tanggung jawab, mempunyai beban untuk sifatnya mencapai mimpi itu, mencapai tujuan itu. Karena ketika dari rekan-rekan istilahnya tidak terlibat akan hal tersebut, beliau-beliaunya tidak akan tahu bahwasanya masih ada saya capai. Setidaknya mendasari beliau dalam melakukan sesuatu. Selalu ingat, oh dulu yang saya impikan anak-anak itu seperti ini. Betul Pak Budi, luar biasa. Berarti ternyata apa yang kita lakukan kemarin itu betul-betul bisa merubah apa yang kita inginkan bersama, ya kan? Jelas merubah pemahaman kita, terus cara berpikir kita kepada anak bagaimana, itu sangat penting sekali. Karena selama ini kita memang ketika melakukan kegiatan apapun itu hanya dasarnya adalah untuk mencapai suatu konten saja, hanya untuk mencapai bahwasanya ketuntasan dari kurikulum yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah, tetapi tidak untuk mencapai suatu istilahnya kemerdekaan untuk siswa, tidak berpihak pada siswa. Apa yang disampaikan katakanlah pokok bahasanya selesai, ya sudah. Ini Pak Budi tentu kan berbeda ya ketika kita belum mempelajari pendidikan yang ada di guru penggerak dan yang sudah, itu banyak perubahan yang kita peroleh. Kayaknya setiap orang yang tahu itu pasti berubah. Tidak mungkin ada sesuatu yang kita dapatkan terus kita hanya diam saja. Ini Pak Budi luar biasa. Mungkin ada satu lagi Pak Budi tentang komunitas praktisinya ya. Mungkin sudah sampai seberapa jauh Pak Budi? Bisa alhamdulillah ini sementara ini dalam 1 bulan kita melaksanakan 1 kali. Setiap akhir bulan nanti biasanya kita laksanakan itu di hari Jumat. Karena Jumat itu kan banyak sekali kegiatan, kita fokuskan di situ sekalian, jadi nanti tidak mengganggu jam yang lain. Jadi kita fokus di hari Jumat. Kebetulan teman-teman kalau hari Jumat itu kan kegiatannya kita ada kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat gizi dan sebagainya. Nah, setelah kegiatan itu kita biasanya melakukan sembari sebelum kita merefleksikan diri. Kira-kira dari kegiatan ini yang mana yang kurang? Ayo kita sama-sama. Penjaringan
lebih mudah ya untuk mengkondisikan sebuah komunitas praktisi ini, karena menjadi sebagai pimpinan di sini artinya ketika ayo ngumpul nanti semuanya juga akan ngumpul, dan ketika harus melaksanakan ini tentunya saya yakin dari beliau-beliau sebagai anak buah penjingan tentu akan mengikuti meskipun itu pun dilontarkan kepada mereka ini. Tetapi dalam hal ini saya tidak istilahnya memberi tekanan. Memang saya ketika mengajak rekan-rekan ini saya ajak istilahnya memang betul tumbuh dari hatinya, keikhlasan hatinya. Karena apa? Sesuatu kalau kita katakanlah kita memberikan perintah atau perintah atau tekanan, saya yakin beliau akan melaksanakan, tetapi dengan kadang ada rasa kurang pas gitu. Tapi kalau dari kesadaran hati yang kita wah, ini masuk pendidikan sosial emosionalnya ini itu yang secara nggak langsung begitu Pak Budi. Itu yang ingin saya gali di situ. Karena segala sesuatu kalau kita melakukannya dengan ikhlas, kita sadari bahwa itu tanggung jawab, tugas kita sudah menjadi kewajiban, maka beliau insya Allah melaksanakannya dengan ikhlas. Makanya memang sini saya inginnya itu mulai dari diri saya. Kalau saya di atas tidak bisa menjadi contoh. Betul Pak Budi. Jadi memang menurut saya kalau sebuah cara penyampaian kepada anak buah kalau dalam perintah itu mungkin juga beda penangkapan mereka. Ya, kadang istilahnya tidak seperti itu saya juga bisa. Tapi kalau kita tidak memberi istilahnya contoh, tidak kegiatan nyata, mereka akan menganggapnya hanya sebuah perintah saja. Tapi kalau kita memberikan beberapa tindakan contoh, aksi nyata dan sebagainya, mereka pun akan dengan sendirinya mungkin tanpa harus diperintah dia akan betul Pak Budi. Kayaknya pendidikan sosial emosinya juga masuk nanti. Nanti kita akan bahas di berikutnya Pak Budi. Luar biasa Pak Budi apa yang jenengan lakukan di 1 bulan ini sebagai tindak lanjut dari pendampingan yang kemarin. Mungkin ke pembelajaran LMS-nya Pak Budi dari 1 bulan yang dapatkan di 2.1 modul 1 sama modul 2.2 itu seperti apa? Yang terkait dengan 2.1 itu terkait dengan pendidikan diferensiasi. Iya. Terkait dengan hal tersebut sebenarnya tanpa kita sadari dulu saya sebagai seorang pendidik atau seorang guru itu saya sudah melakukan, cuma kita kadang tidak paham bahwa itu adalah pembelajaran diferensiasi. Oh, sama ini. Memang Bunda tadi juga seperti itu Pak Budi. Ya, baru kita pahami, kita sadari ketika kita itu belajar di modul 2.1 dan itu pun sebenarnya cuma kita membutuhkan istilahnya strategi lain yang mungkin pas untuk penerapannya. Makanya kita sudah melaksanakan. Nah, saat itu ketika saya memberi materi untuk pelajaran itu memang sudah saya kelompokkan. Karena memang dari setiap peserta didik itu mempunyai istilahnya potensi yang berbeda. Dan di situ kita kelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Sebenarnya materinya sama. Dalam hal ini pernah saya kaitannya dengan pelajaran matematika sebagai contoh. Materinya sama. Kita membahas mungkin terkait dengan bangun ruang atau volume bangun.
dari situ kita membedakannya adalah terkait dengan sistem perkaliannya. Mungkin anak-anak akan sadar ini untuk pengumpulan seperti ini. Kita membuat kita ajak mereka membuat suatu proyek, misalnya membuat bank uang. Nah, setelah itu nanti kita beri gambar. Coba diamati yang namanya itu anak-anak bisa menjelaskan. Mungkin yang kemampuannya dasar itu penjelasannya tidak kompleks, sebatas pengetahuan. Nah, dari situ kita memang mengambil penilaian sesuai dengan kemampuan anak, tapi anak tahu bahwa itu adalah bagian-bagian dari bangunan. Nah, demikian juga ketika saat mencari volumenya, memang pada saat itu saya pernah menerapkan itu dari anak yang kemampuannya memang tingkat masih dasar. Nah, itu perkaliannya, istilahnya untuk mencari volume itu bilangan yang kita gunakan adalah bilangan yang kecil, masih menggunakan satuan saja. Sedangkan yang tingkatannya sudah mulai baik, kita gunakan volume yang untuk satuan masing-masing sisi, sisi-sisinya itu kita gunakan yang puluhan dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya sudah kita laksanakan, cuma ya kita tidak tahu bahwa itu adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Karena mungkin kenapa kita sudah melaksanakan, karena memang kita sudah tahu kemampuan mereka, Pak. Dari kemampuan yang berbeda itu tentu kita melayaninya juga berbeda. Ternyata itu yang disebut dengan pendidikan diferensiasi. Kayaknya kita nggak tahu istilahnya. Belum paham. Iya, gitu betul-betul. Tapi mungkin dari pembelajaran yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak itu kan lebih memantapkan kita, lebih memperluas, istilahnya memperluas pemahaman kita terkait hal tersebut, dan istilahnya membuka pola pikir kita. Jadi menstimulus pola pikir kita untuk menciptakan suatu bentuk kegiatan yang nyata, yang lebih konkret lagi, yang lebih mendetail lagi, agar nanti bisa diterapkan kepada siswa-siswa. Nah, pada saat itu kan kita penyampaiannya kan lebih cenderung istilahnya guru yang berperan. Nah, itu. Nah, untuk saat ini yang kita gunakan adalah istilahnya kita ke anak, berpihak pada anak, sehingga anak nanti bisa mengalami kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak mudah bosan. Misalnya anak itu akan merasakan hal tersebut. Nah, itu nanti akan saya tunggu di pendampingan keempat, Pak Budi. Ya, ini akan terlihat di situ nanti menjadi menerapkan pendidikan diferensiasinya akan terlihat di situ, karena saya akan langsung terjun di kelas penjaringan gitu. Dan tentu nanti ada sebuah apa yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya, ABCD-nya bagus. Jadi nanti di akhir pendampingan ini akan saya sampaikan. Baik Pak Budi, jadi yang jelas saya senang sekali apa yang kita sampaikan itu ternyata betul-betul menambah wawasan pendidikan yang ketika dulu hanya mungkin kita menghadapi dari sisi kita saja, tetapi dengan mempelajari di pendidikan penggerak itu akan lebih mungkin kedua-duanya mungkin ya Pak Budi, lebih kepada anak-anak lebih besar, dan itu pun akan saya tunggu nanti actionnya di pendampingan berikutnya. Ya, kemarin itu sempat apa itu ada saya pernah mengikuti kegiatan istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Itu pada waktu itu hanya pemahaman saya itu ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran itu kita menggunakan media-media yang kaitannya itu dengan alam dan sebagainya supaya menstimulus siswa menstimulus pola pikir dari anak-anak supaya lebih kreatif dan hanya sebatas itu. Tetapi setelah saya memahami
mempelajari di modul 2.1, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi memang menggunakan beberapa media yang berkaitan dengan alam dan sebagainya untuk menstimulus pola pikir anak supaya anak nanti bisa kreatif, tapi juga disesuaikan dengan kemampuannya lah gitu. Sebelumnya kan kita tidak berpikirnya untuk menyesuaikan dengan kemampuan anak, kita ambil sama rata gitu. Kayak kita lebih kepada medianya saja. Berbeda-beda sesuai gitu aja. Gitu. Jadi lebih mendalam lagi Pak Budi. Lebih mendalam lagi. Kemarin memang ya pada saat itu memang sempat saya mengikuti kegiatan tersebut. Istilahnya awal dikenalnya kurikulum merdeka yang mau akan dilakukan. Saat itu saya memang pernah berpikir bahkan sempat menjadi salah satu narasumber. Nah ini Pak Budi sekali nih malah. Itu sempat Bu. Memang pada saat itu ketika saya menampilkan di kegiatan dunia teknis di kecamatan lain di Tanjung Anom itu memang sempat saya menjadi salah satu narasumber terkait dengan cuma pada saat itu pemahaman kita itu apakah juga Pak Budi sama mungkin materinya juga pendidikan berdiferensiasi belum ya? Namanya sama berdiferensiasi. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah kita menyampaikan kegiatan itu implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang berdiferensiasi seperti itu. Pada saat itu memang kita belum mengenal terkait dengan kegiatan bergerak. Kita sudah daftar cuma belum ada kegiatan tersebut. Nah, itu sempat saya menjadi itu lah. Memang pada saat itu karena yang kita hadapi adalah rekan-rekan guru. Ketika kita ajak model bagaimanapun dengan satu media dan kegiatan yang sama dan menjelaskannya itu memang berjalan lancar, berjalan lancar. Dan memang kelihatan di situ itu asik gitu. Anak-anak semuanya tertarik dan aktif semuanya ngerti gitu. Tapi ternyata di sisi lain ada sisi lain yang kita tidak tahu bahwa di situ punya kemampuan masing-masing. Kita harus memahami, istilahnya kita harus melakukan sebelumnya itu kita harus tahu tingkat kemampuan dari peserta didik ini. Terus melakukan observasi terlebih dahulu tingkat kemampuan anak itu seberapa, nanti baru kita istilahnya kita kelompokkan. Tes diagnostik dulu. Iya, dulu kita kelompokkan. Jadi luar biasa Pak Budi, dari apa yang dengan paparkan tentunya saya tidak sabar lagi untuk menunggu penerapannya di pendampingan keempat nanti. Mungkin yang sekilas saja Pak Budi, jadi nanti kita akan diskusi lebih jauh di diskusi pembelajaran 2.2 pendidikan sosial emosional. Mungkin lebih ke pembelajarannya seperti apa? Terkait dengan 2.2 terkait dengan 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Yang jelas untuk mencapai pembelajaran tersebut kita harus memiliki kompetensi sosial emosional. Secara tidak langsung memang kita itu sudah melaksanakan cuma ya itu namanya itu baru kita pahami, kita tahu dalam kompetensi sosial emosional itu kan kita mempelajari 5 hal terkait dengan kesadaran diri, terus langsung kesadaran sosial, keterampilan relasi sama keterampilan dalam mengambil keputusan yang betul. Sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari sebenarnya untuk kegiatan KSI itu kan langsung terimplementasi itu pada kegiatan pembiasaan sama yang kegiatan pembelajaran di kelas.
kita juga sudah melaksanakannya terkait dengan kesadaran diri. Itu ada beberapa hal yang Mungkin kita masuk di diskusi berikutnya aja Pak Budi. oh nggak ada. Kita hanya sekilas saja bahwa Pak Budi sudah betul-betul mempelajari 2.2 itu aja. Kita cukup lah ya. Nanti kita ada diskusi di yang kedua Pak Budi. Jadi kita nanti akan mendalami lebih jauh seperti apa penerapannya Pak Budi di pendidikan sosial emosional ini. Baik Pak Budi, mungkin kita masuk ke pendampingan intinya itu. Jadi yang pertama itu tentang refleksi hasil survei umpan balik dari derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru pembelajaran yang Pak Budi sudah laksanakan, sudah ditulis di LMS, bahkan sudah dikirim ke saya, dan itu juga sudah saya laporkan. Dari situ ada pemantik pertanyaannya Pak Budi. Jadi begini pertanyaannya. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri yang Pak Budi lakukan tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan menurut responden yang diberikan kepala sekolah, pendidikan piyambak, kemudian teman sejawat dan anak-anak. Yang jelas untuk kegiatan hal tersebut mungkin ya sebenarnya untuk berbagi praktek baiknya. Dalam hal ini mungkin perlu penguatan yang lebih lagi karena memang untuk penyampaian hal tersebut kita membutuhkan waktu yang sebenarnya tidak sebentar. Karena itu harus merupakan suatu proses, ada tahapan-tahapan. Dimana kalau saya menyampaikan hal tersebut secara langsung, mungkin hanya menerimanya ya sekilas. Tapi kita memang membutuhkan tahapan-tahapan dan mungkin itu yang saat ini perlu saya nanti untuk menyusun istilahnya untuk suatu program agar apa yang saya terima selama kegiatan calon pembelajar itu bisa saya bagikan ke rekan-rekan seperti kami itu kan karena memang agenda kegiatan yang ada di kecamatan itu sangat padat sehingga teman-teman sendiri juga waktunya itu kemarin juga membutuhkan waktu yang khusus. Nah, mungkin hal itu terus yang berikutnya mungkin dan saya sendiri dan teman-teman memang perlunya adanya istilahnya seperti bentuk sosialisasi kepada masyarakat atau wali murid juga Bapak Ibu wali murid itu juga paham terkait dengan program-program kita atau kegiatan yang saya laksanakan dengan harapan kalau beliaunya nanti paham istilahnya kegiatan tersebut bisa dilakukan di rumah juga karena kalau istilahnya hanya disampaikan di sekolah itu saya anggap kurang pasnya gitu. Kalau kegiatan anaknya di sekolah dan di rumah kudus itu nanti akan berpengaruh pada diri anak sendiri. Jadi seakan-akan apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan ke anak dan kita merespon anak itu tidak ada keberlanjutan di rumah. Itu yang saat ini mungkin perlu saya rencana Pak Budi seperti apa kira-kira kalau melibatkan agar apa yang diperoleh oleh anak-anak di sekolah itu juga terkait orang tua pun juga tahu apa yang sebenarnya saya mempunyai program itu istilahnya ingin membuat suatu program nanti istilahnya guru dari wali murid dalam arti guru ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu wali murid itu juga ikut saat beliau ikut melihat apa yang kita kerjakan ketika nanti dengan anak-anak itu beliau itu juga bisa menyampaikan ke anaknya
Misalkan kelas 1, Iya. bahkan di kelas 1 kita undang Iya. mendampingi. Saat di rumah harapan kita dia bisa menyampaikan pendidikan ke anak itu seperti minimal seperti gurunya yang ada di sekolah. Jadi kita inginnya itu ada kolaborasi di situ. Karena terkadang kita di sekolah itu istilahnya Jadi caranya bagaimana Pak Budi kalau ketika orang tua itu harus ya sepertinya minimal setidaknya tahu ya kalau anak itu harus mempelajari ini misalkan, berarti mengundang atau bagaimana? kita nanti Mengundang ya. Itu program saya itu saya ingin menjalankan itu, jadi kita undang wali murid mungkin dari kelas kita dulu terkait dengan hal tersebut. Jadi tidak hanya dalam mendidik masalah pengetahuan, yang utamanya terkait dengan karakter. Karena sekarang yang saya tantangannya berat sekali. Misalkan kita hanya menerapkan pendidikan karakter di sekolah, tetapi di rumah tidak ada respon dari pihak orang tua atau wali murid. Insya Allah itu tidak akan berjalan. Dan itu nanti akan terputus di tengah jalan. Kayaknya luar biasa ini juga menginspirasi saya ini bagaimana kita melibatkan wali murid untuk bersama-sama demi anak-anak kita. Jadi Pak Budi ketika penjenengan dari sisi kepala sekolah tadi sebenarnya harus bisa membuat program yang lebih tertata. Sebenarnya ini baru saya sadari kemarin. Ya, alhamdulillahnya kebetulan pada saat lembaga ini kan mau akreditasi. Oh gitu sama Pak Budi. Lembaga sini mau akreditasi, ketika itu saya melihat pengisian yang ada di isian akreditasi. Di situ saya membaca pernahkah lembaga mendatangkan narasumber atau baik guru yang lain dari pihak orang tua maupun selama ini saya angan-angan aku lembaga itu kayaknya belum ada yang pernah seperti itu. Makanya terus akhirnya muncul pemikiran saya, itu sebenarnya harapan dari pemerintah saja seperti itu. Otomatis kita harus bisa berkolaborasi. Bentuk kolaborasi kita bagaimana? Jadi sebenarnya sudah ada arahan-arahan seperti itu, tinggal nanti penerapan kita. Nah itu yang selama ini belum kita manfaatkan, memang belum kita pahami. Dari situ saya rasa berarti saya juga harus segera melakukan kolaborasi dengan pihak wali murid. Karena apa? Kalau kita menerapkan karakter, penanaman karakter pada siswa, tetapi di rumah tidak ada sama sekali, luar biasa Pak Budi. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari apa yang dia sampaikan itu, ternyata dari feedback dari umpan balik penjelasan sendiri ya, mungkin dari asesmen mandiri juga, kemudian dari teman-teman sejawat ya. Kemarin teman-teman sejawat itu seperti itu. Ini saya kaitkan, makanya ketika teman-teman sejawat sebenarnya perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat dan wali murid. Saya berangan-angan saat itu ketika saya mengisi isian dia itu, saya kaitkan iya, ini perlu yang saya lakukan dan ini benar-benar harus bisa diterapkan. Karena memang wali murid menunjukkan untuk anak itu dididik di sekolah supaya nanti menjadi anak yang mempunyai karakter, tapi tanpa adanya kolaborasi pihak orang tua sendiri kita tidak akan bisa. Karena siswa itu lebih banyak di rumah daripada di Ini luar biasa Pak Budi. Jadi apa yang jenengan kerjakan di umpan balik itu ternyata betul-betul ada manfaat, ada
apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu Pak Budi. Mungkin yang ketinggalan dari yang paling dari anak-anak Pak Budi ini belum gitu. Jadi bagaimana? Mungkin yang perlu diperbaiki dari anak-anak itu mintanya seperti apa, ada nggak? Kalau dari anak-anak kemarin itu kelihatannya nggak ada untuk feedbacknya itu, karena kelihatan jadi semuanya baik. Ya, anak-anak itu kalau melihat dari apa itu kuesioner yang diisi anak-anak itu memang ketika ditanya apakah ada narasumbernya di luar itu memang belum pernah. Adakah istilahnya guru dari lembaga lain yang mengajar guru? Jawabannya belum pernah. Itu memang yang perlu. Makanya saya mempunyai angan-angan seperti itu ya kaitannya yang utama di situ. Alhamdulillahnya kalau setiap kegiatan itu kita ajak apa itu kita beri motivasi, kita beri untuk anak-anak itu semangat. Ternyata anak-anak perlu. Jadi Pak Budi luar biasa, berarti dari ketiga umpan balik yang dengan sampaikan itu ternyata betul-betul merubah ya, merubah apa yang harus sebaiknya saya lakukan dan sebaiknya yang saya perbaiki itu seperti apa. Jadi luar biasa Pak Budi. Mungkin ada pemantik berikutnya Pak Budi. Apa rencana Pak Budi ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru tunggal yang harus Pak Budi miliki? Nah, rencana ini bagaimana yang terkait kompetensi seperti itu Ya, rencana saya terkait dengan kompetensi sebagai sudah jelaskan sebagai katakanlah dari untuk gerak sendiri bergerak dan bergerakkan. Nah, terkait dengan itu saya ingin sekali menggerakkan teman-teman dalam melakukan kegiatan yang sifatnya positif, baik itu lingkungan sekolah, masyarakat maupun lingkungan keluarga. Untuk menggerakkan hal tersebut, misalnya untuk melaksanakan budaya tersebut, ya harapan saya teman-teman itu memahami terkait apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, dan itu sebagai peran sebagai guru. Bahwasanya saat ini yang masih saya jumpai itu bahwasanya beliau itu dalam menyampaikan materi pelajaran dan sebagainya itu masih berpusat pada guru, sehingga seringkali atau setiap kali saya dengar itu ada nada keras karena mengingatkan anak-anak yang mungkin membutuhkan perhatian. Sebenarnya anak-anak itu melakukan hal tersebut kan karena dia butuh diperhatikan. Seperti itu. Ya, memang dari anak itu kan banyak keunikannya. Terkait dengan hal tersebut saya ingin sekali istilahnya merubah mindset dari rekan-rekan, jangan sampai istilahnya hal tersebut dijadikan suatu permasalahan yang mengganggu kegiatan KBM. Tapi mari kita cari solusinya sama-sama, bagaimana si anak itu nantinya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan, sehingga bisa berkolaborasi dengan temannya yang lain, tidak hanya mengganggu. Itu yang perlu saya ingatkan. Saya sendiri pun juga sedemikian. Artinya ketika saya mengetahui hal ini, saya kan lebih kepada banyak istilahnya apa yang dilakukan anak itu tidak pas dengan aturan itu, jadi saya yang gini bengak. Artinya sebenarnya anak-anak itu tidak harus kok dibengok-bengok begitu. Yang penting kita perlihatkan restitusi yang kita masuk Pak Budi ya. Kemarin itu saya sempat ada kejadian tanpa saya sadari. Itu saya menerapkan
bisa mengutarakan nggak tahu Pak melakukan itu kayak pengen gitu pengennya kenapa nggak tahu tahu pengen istilahnya melakukan pada teman. Maksudnya memukul atau Iya, oh, melakukan pada teman. Memangnya macam salah, tapi tidak tahu. Kira-kira harus bisa. Anaknya akhirnya luar biasa. Tanpa kita sadari dia bisa mengutarakan apa yang menjadi tanpa ada rasa ketakutan. Dia benar-benar merasa menyesal. Kelihatannya kok sekarang sudah menjadi emang kalau sesuatu itu kita kembalikan ke anak sendiri dan anak sudah tahu mana yang benar dan mana yang akhirnya kan dia sendiri akan timbul seperti itu Pak. Jadi memang betul. Memang itu sangat baik. Karena ketika kita istilahnya tahu hal tersebut tetapi menyalahkan si anak ingin membunuh dan anak itu akan sadar akan apa itu kesalahan akan dilakukan sampai malah justru seakan-akan dia mencari kesempatan lagi untuk melakukan yang betul. Jadi memang manfaat dari segitiga restitusi itu memang kita kalau kita mau betul-betul melaksanakan itu memang sebenarnya mudah kita tuh sebagai guru itu menangani anak-anak yang tidak taat aturan itu. Makanya hal tersebut yang ingin saya rubah, saya terangkan sebagai seorang guru ini yang sangat perlu saya kembangkan hal tersebut. Agar nanti teman-teman juga paham terkait dengan hal tersebut sehingga anak itu datang ke lembaga ke sekolah itu dengan senang hati dengan hati yang istilahnya wajar ceria. Betul Pak Budi, luar biasa apa yang jenengan paparkan mulai dari rencana yang awal tadi sampai yang berikutnya kayaknya sangat menginspirasi apa yang disampaikan itu. Baik Pak Budi, kita lanjutkan saja. Pertanyaan pemantik berikutnya Pak Budi. Jadi siapa saja, kayaknya tadi juga sudah disinggung oleh Pak Budi, tapi alangkah lebih baiknya disampaikan lagi. Siapa saja yang Pak Budi libatkan untuk meningkatkan kompetisi guru yang harus Pak Budi miliki? Yang jelas semua unsur yang ada di lembaga ini beserta wali murid. Yang jelas itu yang istilahnya saya libatkan, karena tanpa mereka apalah artinya saya, apalah artinya itu yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau katakanlah saya melibatkan semua unsur yang ada di lembaga ini dan wali murid, insya Allah apa yang ingin saya raih, istilahnya ingin saya terapkan kepada anak-anak itu ada keterkaitan dan istilahnya tidak berhenti hanya di lembaga, tidak berhenti hanya sebagai suatu istilahnya rumusan ataupun istilahnya materi yang saya dapatkan, tetapi akan bisa berkembang dan benar-benar bisa tersampaikan, terlaksanakan. Itu pun kalau tidak adanya kerjasama atau kolaborasi dengan wali murid. Itu tadi Betul Pak. Rumah bisa di sekolah, tetapi ketika di rumah sudah lain lagi. Nanti besoknya itu sudah lain lagi. Mungkin tambahan lagi ya Mbak Budi. Jadi ketika tadi Mbak Budi menyampaikan kan ada orang yang dilibatkan seperti narasumber ya. Mungkin kalau akan indah kalau narasumber itu ada di wali murid. Itu makanya itu sempat saya rencanakan ya itu. Karena apa? Memang ada nih Mbak Budi wali murid yang mungkin bisa dijadikan juga. Ya itu nanti kita cari, tapi insya Allah ada. Di samping itu komite kita saya yakin nanti bisa. Mungkin manfaat dari kolaborasi dari wali murid dan ini akan lebih berkembang lagi Pak Budi tentang ini. Oke, nanti saya
kita akan ngomong selanjutnya Mbak Putih tentang ini, kayaknya lebih menantang lagi ini diskusi tentang umpan balik ini. Oke, mungkin kita ke pendampingan diskusi berikutnya Mbak Putih, yaitu tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini dengan paparan tadi seperti terkait dengan budaya positif dan mungkin praktik-praktik baik juga, dan keterkaitannya dengan visi visi tidak sebagai guru penggerak visi di sekolah ini juga. Dan ini saya ingin lebih jauh tentang ini bagaimana pemaparan Pak Budi. Tentunya kita jawab dari pertanyaan pemantiknya Pak Budi. Apakah Pak Budi sudah mempelajari modul 2.2, apa yang dipelajari pada modul tersebut? Tadi sudah saya kira kita lewati aja. Apakah Pak Budi sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Pak Budi yang Pak Budi Ampu. Nah ini nanti akan kita kupas dan itu akan kita lihat penerapannya pada pendampingan yang keempat. Nah ini modul. Terkait dengan pembelajaran sosial emosional, sebenarnya kan dalam pembelajaran sosial emosional itu ada kompetensi sosial emosional dengan kesadaran diri, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi sama apa itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terkait hal tersebut secara tidak langsung kita sudah tahu. Namun baik juga untuk pembiasaan yang kita lakukan di luar kegiatan pembelajaran ataupun yang langsung istilahnya berkorelasi dengan pembelajaran tersebut. Suatu contoh untuk kesadaran diri itu kita secara tidak langsung itu kemarin juga bukan kemarin ya, itu setiap harinya itu kita melaksanakan yaitu apa itu mengajak peserta untuk melakukan kegiatan doa, pembacaan doa ataupun istilahnya membacakan surat-surat pendek sebelum masuk kelas. Itu sudah kita dilaksanakan sudah kita laksanakan. Jadi sepertinya kayaknya pendidikan sosial emosional sebenarnya sudah kita lakukan, cuma kita belum bisa memasukkan bahwa inilah yang disebut dengan pendidikan sosial emosional. Di situ ada kesadaran diri, ada manajemen diri, kemudian kesadaran sosialnya dan sebagainya itu. Nah ternyata mungkin di awal doa Pak Budi mungkin seperti budaya positifnya apa Pak Budi mungkin yang masuk di budaya positifnya yang di situ yaitu melatih anak untuk lebih beriman, istilahnya meningkatkan ketakwaan anak kepada Sang Pencipta itu utamanya. Terus istilahnya anak biar lebih paham bahwasannya dia itu harus bersyukur karena sampai saat ini diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran sampai saat ini. Itu terkait dengan tujuan kita melakukan istilahnya anak berdoa dalam arti di sini kita ajarkan anak itu berdoa dan membaca ayat surat-surat pendek. Itu sebelum kegiatan pembelajaran. Ketika masuk kelas itu pun kita juga memberikan istilahnya kesempatan kepada anak itu untuk menjadi seorang melatih anak untuk memimpin doa atau membaca Pancasila dan sebagainya. Dan tujuan kita melatih anak supaya nanti mempunyai keberanian tampil di muka, mempunyai keberanian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, berdisiplin dan sebagainya. Contoh yang baik. Itu terkait dengan kesadaran diri. Itu
kompetensi yang kedua yaitu terkait dengan manajemen diri. Itu kita di kegiatan kebiasaan yang kita lakukan itu seringkali kita melakukan sholat doa sama sholat memang kita laksanakan dan itu rutin mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang menjadi seorang imam gitu. Kita memang ajarkan manakala nanti bapak ibu guru ada kerepotan anak-anak yang tingkatannya di kelas atas sudah kita ajari untuk menjadi seorang imam yang alhamdulillah sudah berjalan. Iya Pak Budi, saya senang sekali dengarnya. Mungkin ada yang kalau saya lihat Pak Budi, saya tidak hanya Pak Budi hanya sekedar memaparkan, tapi saya tahu sendiri Pak Budi. Jadi Pak Budi itu ketika belum berdoa, ketika anak-anak belum sholat duha, kayaknya Pak Budi itu kadang menyambut anak-anak pagi itu kan juga masuk di pendidikan sosial emosionalnya masuk juga itu. Terkait dengan keterampilan berrelasi Bu. Nah, kenapa tanpa kita sadari kita sudah melaksanakannya. Dalam arti kalau kita berrelasi dengan orang lain paling tidak kita harus mempunyai 5 kriteria: senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Tidaknya kalau kita memegang itu, insya Allah nanti kita dalam berrelasi dengan orang lain, insya Allah akan terjadi dengan baik. Kalau istilahnya dasarnya saja kita tidak ada gitu, kita akan berrelasi dengan orang itu akan susah, akan mengalami kesulitan. Makanya kita memberikan kegiatan pembiasaan kepada anak-anak itu terkait itu. Jadi ketika datang kita menyambut anak-anak, nanti istilahnya mengucapkan salam sambil berjabat tangan kepada bapaknya. Tentunya dengan sopan santun, dengan senyum. Itu memang kita pelajari. Jadi kayaknya yang dengan paparkan tadi, pendidikan sosial emosional dari apa yang dengan sampaikan tadi, kayaknya untuk yang terakhir pengambilan keputusan bertanggung jawab itu sudah masuk di situ. Ketika anak itu sudah menjadi seorang pemimpin, gitu, pemimpin manajemen dirinya masuk, kemudian dia akan yang terakhir itu akan terlihat. Dan terkadang kita kan juga dalam pembelajaran, kalau itu kan dari kebiasaan. Dalam kegiatan pembelajaran tanpa kita sadari kita kan seringkali membuat kelompok-kelompok kecil berdiskusi. Dalam berdiskusi itulah kita mencoba anak-anak itu istilahnya untuk belajar bertanggung jawab dalam arti apa? Mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dalam arti kita diskusikan, kita musyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat. Jadi apa yang sudah menjadi keputusan tolong dilaksanakan, jangan sampai setelah menjadi keputusan ada istilahnya tetap masih ada yang itu yang perlu kita hindarkan. Kita harus memulai dari itu. Bahkan untuk memulai itu sendiri sebenarnya kita bukan pada siswa saja, pada teman-teman dulu perlu kita sampaikan, karena seringkali misalnya dalam kegiatan berorganisasi kadang tanpa kita sadari KSE-nya yang kita yang sudah terlanjur istilahnya belum memahami terkait tersebut. Itu ketika saat rapat diskusi hasilnya sudah kita sepakati, di belakang masih membicarakan. Nah itu kan yang tidak pas, berarti kita tidak mempunyai kompetensi sosial emosional di yang kelima itu tidak masuk gitu. Iya Pak Budi. Jadi betul sekali kalau dia tadi memaparkan bahwa pendidikan sosial emosional di budaya positifnya, di kebiasaan anak-anaknya, kemudian kita masuk di kelas pun juga sudah. Nah ini menarik sekali.
saya ingin sekali menunggu penerapannya nanti di pendampingan keempat Pak Budi. Jadi seperti apa nanti Pak Budi? Dari situ kan penerapannya harus ikut Pak Budi. Jadi RPP yang dibuat itu di situ pembelajaran diferensialnya ada dan pembelajaran sosial juga. Nanti tak sabar saya untuk menunggu. Oke Pak Budi, kita lanjutkan. Berikutnya pertanyaannya begini Pak Budi. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Budi. Jika sudah rencana itu dilakukan, tentunya seperti apa perjalanannya sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini kan tadi sudah. Ini pertanyaannya yang terakhir Pak Budi. Apa harapan Pak Budi setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Budi ampuh tersebut? Harapannya seperti apa Mbak? Yang jelas harapan saya ketika saat KSE itu bisa berjalan dengan lancar, anak-anak nanti dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu bisa merasa nyaman, menyenangkan, dan tidak ada yang merasa katakanlah kehadirannya tidak dibutuhkan. Semua akan merasa, oh saya di sini juga dibutuhkan. Kehadiran saya ada istilahnya juga di keberadaannya itu diakui gitu. Selama ini kadang kan peserta didik kita tanpa kita sadari saat kita melaksanakan pembelajaran yang dunia berpusat pada guru, itu seringkali kita tanpa kita sadari mereka yang mempunyai kompetensi kurang kadang merasa minder, merasa minder karena ketika guru memberikan beberapa pertanyaan mereka tidak bisa menjawab, tidak bisa ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Itulah yang ingin saya hapus atau hilangkan. Dengan demikian harapan saya nanti semua siswa bisa merasakan terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Luar biasa Pak Budi, kayaknya program yang literasi anak itu masuk lagi. Ini luar biasa Pak Budi. Kayaknya kita diskusi tentang pembelajaran sosial emosional sudah masuk Pak Budi. Ini sudah apa yang diinginkan dari pertanyaan di ini sudah terjawab semua apa yang ingin paparkan tadi. Kita masuk di diskusi yang ketiga Pak Budi, yaitu keterlaksanaan tahapan baca. Nah ini kayak kita feedback kembali ke modul 1.3 Pak Budi. Jadi kita setelah mempelajari visi penggerak ya, kemudian disuruh untuk membuat sebuah visi yang diinginkan seperti apa, kemudian masuk kepada tahapan metode kerja. Nah ini monggo Pak Budi sampaikan. Mungkin ada pemantiknya dulu Pak Budi. Kita biar terperuntut nanti jawabannya. Apakah Pak Budi telah menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Pak Budi? Nah ini jawabannya aja Pak Budi, pasti ya. Maksudnya kita ikut kepada pertanyaan kedua. Setelah Pak Budi melakukan tahapan baca, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Budi inginkan? Nah ini pertanyaan sekaligus menjawab yang pertama dulu. Kalau merujuk pada pertanyaan tersebut, pertanyaan model baca, yang jelas saat ini visi untuk melangkah itu sudah ada. Istilahnya dalam hal ini yang jelas tahapan saya sudah membuat suatu misi. Jadi tahapan baca yang terakhir itu kita sudah tidak lagi istilahnya menggali mimpi gitu, tetapi kita sudah ingin mengatur eksekusinya gitu. Tahapan itu sudah terlaksana gitu Pak Budi ya. Nah, itu tahapan yang terakhir ini sudah kita lakukan untuk istilahnya kita terapkan kepada peserta didik kita terhadap lembaga ini. Nah, tujuan nanti apa yang menjadi
istilahnya angan-angan kita, cita-cita kita itu bisa terlaksana. Hasilnya itu memang yang diharapkan itu ya. Dan itu sudah kita laksanakan dengan membuat beberapa kegiatan-kegiatan yang istilahnya untuk peningkatan bakat dari peserta didik. Jadi Pak Budi di metode Bagja ini tentang apa Pak Budi yang lebih fokusnya ke apa dulu Pak waktu mungkin di 1.3-nya dulu yang ingin diterapkan kenapa? Yang ingin saya terapkan untuk model Bagja itu kan yang kemarin itu adalah pembelajaran dengan kaitan dengan apa itu memanfaatkan alam sekitar. Itu sudah kita laksanakan, bahkan beberapa kali kita sudah melakukan kegiatan seperti outing kelas, pelajaran kelas. Kemarin sudah kita laksanakan. Dari hal tersebut ini memang kita rencanakan agar siswa nanti dalam belajar itu memang mengalami secara langsung, mendapat pengalaman secara langsung dari hal tersebut. Karena selama ini kalau kita hanya melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, mungkin siswa akan merasa boring. Di samping itu kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti peningkatan bakat dari siswa. Itu sudah kita jalankan untuk meningkatkan kemampuan siswa yang selama ini kita tidak mengetahui untuk kegiatan olahraga, kesenian dan sebagainya itu sudah kita laksanakan dengan menambahkan tentunya untuk yang hari itu kita menggunakan narasumber yang memang berkompeten gitu. Jadi Pak Budi, jadi saya juga yakin Pak Budi itu dari tahapan-tahapan Bagja yang Pak Budi terapkan itu sudah terlaksana semua, bahkan sampai kita sudah atur eksekusinya, sudah hasil yang kita dapatkan itu ada. Baik Pak Budi, tapi ada pertanyaan berikutnya Pak Budi. Jadi apakah tantangan Pak Budi dalam menghadapi penerapan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Kira-kira tantangannya seperti apa? Tantangannya yang jelas mengenai prasarana atau aset kita. Yang jelas itu utamanya di situ, karena memang kondisi aset yang kita miliki, terutama untuk aset prasarana itu kita masih kurang. Nah, itulah yang mungkin saat ini ingin saya istilahnya mencoba untuk memperbaiki hal tersebut. Karena kita butuh sekali prasarana tersebut, dan juga mungkin kita ingin membuat istilahnya sarana-sarana baru yang nantinya bisa menunjang untuk ketercapaian dari tujuan tersebut. Mungkin lebih di apa, seperti bentuknya apa gitu Pak? Kalau untuk prasarana yang jelas untuk kondisi kelas, memang ini masih mengalami kekurangan dalam hal kondisinya sudah tidak layak kelasnya itu sebenarnya. Terkait dengan hal tersebut kita sudah melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Saya juga berusaha untuk membantu dengan dinas terkait supaya nantinya ada bantuan untuk sarana tersebut. Jadi Pak Budi, yang jelas tantangan itu ada waktu dari setiap apa yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Yang jelas dari tantangan itu Pak Budi sudah bisa mengatasi apa yang dihadapi dari tantangan itu. Nah ini yang diharapkan seperti itu Pak Budi. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah rintangan, tantangan, bahkan halangan itu kita sudah bisa mengatasi itu dan ada jalan keluarnya untuk itu. Baik Pak Budi, kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir Pak Budi ini.
Apa yang perlu Pak Budi perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan baca yang untuk perubahan diri Pak Budi sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Yang ingin saya perbaiki yang utama yaitu terkait dengan mungkin pemantapan terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Mungkin lebih kita kuatkan lagi yang sudah baik, kalau kita kuatkan agar menjadi baik lagi. Yang masih kurang itu kita cari istilahnya solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Itu yang mungkin yang perlu saya lakukan saat ini, karena tanpa kita mau merefleksikan diri kita, tanpa kita mau melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, niscaya hal tersebut tidak akan bisa teratasi. Jadi baik itu refleksi terhadap masing-masing individu, refleksi terhadap semua kegiatan yang ada di lembaga, itu perlu sekali kita lakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Jadi Pak Budi, memang harusnya seperti itu Pak Budi. Setiap apa yang kita lakukan kalau tidak direfleksi, tidak dievaluasi, kayaknya kegiatan itu tidak ada artinya gitu. Jadi tidak ada peningkatan sama sekali. Betul, betul Pak Budi. Kayaknya apa yang kita sampaikan itu sudah terjawab semua. Yang diinginkan pun juga sepertinya seperti itu Pak Budi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti tidak ada artinya Pak Budi. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan ini seberapa jauh Pak Budi penerapannya dari apa yang kita diskusikan tadi. Jadi saya kalau mengambil sebuah kesimpulan bahwa semuanya apa yang dipertanyakan di sini sudah dijawab semuanya. Baik Pak Budi, kita sudah selesai ya kayak kita pembicaraan tentang pendampingan di ketiga ini. Dan mungkin tidak kalah pentingnya nanti ini ada pertanyaannya Pak Budi. Jadi di akhir pendampingan itu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Jadi Pak Budi, pertanyaan begini, apa hal paling menarik yang Pak Budi dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Hal yang menarik dari proses pendampingan saat ini, setidaknya saya bisa lebih introspeksi diri terhadap diri saya, apa-apa yang perlu saya tingkatkan, dan termasuk saya berterima kasih karena mendapatkan seorang PP yang peduli dengan kegiatan kita, sehingga memang seringkali seperti saya itu termasuk JGP yang jatuh karena banyaknya kegiatan akan sering keliru, tapi dengan adanya panjenengan selaku pendamping praktik itu selalu mengingatkan, sehingga saya bisa menjadi kontrol saya. Setidaknya saya bisa lebih lagi terpacu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun mengikuti kegiatan JGP itu lebih terprogram lagi, harus membuat rencana-rencana yang harus saya programkan, mana yang harus saya dahulukan dulu, yang saya selesaikan dulu. Karena selama ini memang kadang bingung mana yang harus saya selesaikan, itu kita bimbang. Tetapi kalau sudah kita planning, kita rencanakan dengan matang, insya Allah nanti semuanya akan bisa kita sama-sama. Kayaknya saya juga harus sama seperti Pak Budi ya. Kan saya mengingatkan Pak Budi juga kayak udah terlambat gitu. Benar ya, tapi setidaknya terakhir gitu. Jadi teman-teman saya lihat kok sudah mengunggah semuanya, tapi namanya Pak Budi kok belum ada. Jadi kayaknya kita juga perlu introspeksi diri juga Pak Budi. Jadi saya sendiri juga kayaknya kadang itu saya juga begini. Jadi sebenarnya saya itu juga ingin sekali begini. Ketika panjenengan masuk di pembelajaran sesi diskusi ini, kemudian presentasi, saya pengennya itu juga dari situ saya juga sudah mengunggah. Maksud saya sudah memberi catatan-catatan pada waktu di pemantauan pembelajaran panjenengan. Tapi nyatanya belum Pak. Jadi saya itu masih di tahap sebelumnya. Makanya saya kadang mengingatkannya juga agak tapi insya Allah belum telat ya Pak Budi.
Mungkin itu juga jadi introspeksi diri saya Pak Budi. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak Budi terkait pendampingan hari ini. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Nah, kira-kira untuk pendampingan berikutnya Pak Budi. Jadi kalau saya kira untuk pendampingan hari ini sudah baik terkait dengan istilahnya pertanyaan ataupun arahan kami dengan cara pendampingan ini sudah baik dan sangat istilahnya bisa dipahami. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan diri saya dalam hal ini ketika akan melakukan pendampingan, setidaknya saya harus lebih mempersiapkan diri terkait dengan materi-materinya, terkait dengan istilahnya kegiatan apa itu medianya yang perlu saya siapkan. Itu yang perlu saya persiapkan ya. Dan mungkin harus saya pelajari dulu lebih baik, lebih matang sehingga dalam kegiatan pendampingan bisa berjalan lancar tanpa ada kendala atau kekurangan. Ya, amin. Dan seperti itu Pak Budi. Kita kayaknya sebentar lagi juga pendampingan lagi Pak Budi. Tapi kita mungkin ada di kelas nanti. Gila, ini pertanyaan berikutnya Pak Budi. Jadi ini nanti Pak Budi menyusun RPP gitu, RPP yang di situ ada unsur diferensiasinya, kemudian ada kompetensi sosial emosionalnya dan budaya positifnya. Kemudian Pak Budi nanti harus sepakat dengan saya untuk menyerahkan dulu RPP itu ke saya, dan tentunya dari RPP penjaringan akan saya lihat kalau memang saya bisa memberi masukan, ya nanti saya kasih masukan. Kalau emang sudah baik, ya nanti kita lanjutkan, dan itu nanti kita akan kesepakatan Mbak Budi. Jadi nanti kapan, ini sama-sama dengan teman-teman yang lain juga, jadi kapan kita mengumpulkannya dan kapan kita akan mengembalikan itu. Dan setelah dikembalikan, penjaringan tentunya akan memperbaiki apa yang mungkin ada sebuah umpan balik dari saya. Dan ini hanya itu saja Pak Budi. Jadi ketika penetapan jadwalnya bagaimana, ini pertanyaannya seperti itu. Jadi nanti kita lanjut di WA aja Pak Budi. Ya, kayaknya seperti itu Pak Budi. Kalau hal terkait pembelajaran daring bisa ke saya juga bisa, dan terus dilanjut ke Pak Hasil, Pak Wawan juga. Kan itu juga disebutkan di sini, perlu bicara dalam jurnal komunikasi juga di LMS-nya juga bisa. Baik Pak Budi, kayaknya kita pendampingan di ketiga ini sudah selesai. Tentu mudah-mudahan Pak Budi lebih meningkatkan lagi penerapan yang dilakukan terkait dengan materi yang didapatkan di LMS. Kemudian dari saya tetap semangat, tetap termotivasi dalam meskipun banyak pekerjaan, banyak kegiatan yang lain, tapi tetap semangat, tetap termotivasi dalam melaksanakan pendidikan gembira ini. Tentunya sesuai dengan motonya, bergerak dan menggerakkan. Jadi Pak Budi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.